Okay. Right, selamat sore, selamat malam semua ya. Kita hari ini berbangga kerana dapat lagi mengikuti rancangan In Conversation With. Dan hari ini saya begitu bangga kerana dapat mengundang saudara saya daripada Batam ya, seorang pengusaha yang berjaya yang ya. Okey, kita mempersilakan Pak Max untuk memperkenalkan diri dan untuk untuk sharing sekejap ya di mana datangnya dan apakah usahanya. Silakan Pak Max. Oke, selamat malam semuanya. Untuk pemirsa, untuk mungkin yang mendengarkan rekaman ini maupun yang live, ya. Saya ini seorang anak kampung, anak dari suku Jawa, ya di Jawa Tengah tepatnya. Saya mempunyai 1 istri dan 3 orang anak. Ya, anak saya yang 1 di Jakarta sudah besar, dia sudah lulus dari S2-nya. Ya, anak yang diberkati Tuhan di dalam segala hal. Ya, anak yang kedua sudah lulus dari SMA, sekarang akan kuliah di APU, di jurusan komputer. Anak yang ketiga sekarang masuk kelas 1 SMA, yang cewek yang paling kecil. Nah, kami diberkati Tuhan di Batam ini, dan selama kurang lebihnya 19 tahun kami di Batam. Ya, ada begitu banyak hal-hal yang saya alami, dari suka maupun duka, tapi suatu hal yang membuat saya lebih dekat sama Tuhan ketika saya datang di Batam. Jadi saya dibaptis di Batam, saya menikah di Batam, dan saya banyak melakukan kegiatan maupun usaha di Batam. Ya. Sekarang ini kami dengan istri, seperti itu, saya sebagai salah satu pimpinan di perusahaan yang kami pimpin. Ya, kami ada sekitar 3 perusahaan yang kami pimpin. 30 perusahaan? Ya, 3 perusahaan. Mantap Pak Max. Kami punya usaha di jasa penyewaan mesin fotokopi maupun penjualan mesin fotokopi maupun maintenance atau service dan juga penjualan spare part. Kami ada bisnis lainnya di properti juga. Kami ada bisnis untuk kontrakan rumah atau sewakan rumah, juga ada kos-kosan juga. Dan yang terakhir, kami gelutin adalah di dalam bisnis cafe atau tempat untuk food and beverage. Ya, begitu banyak yang Tuhan sudah lakukan kepada kami, keluarga, karena kami masuk ke Batam ini dari kondisi sangat berat. Dari minus, kami masuk ke Batam ini, dari banyak persoalan, tetapi itulah jalan Tuhan. Ketika saya diminta di Batam, ternyata Tuhan mempunyai jalan tersendiri dari apa yang di luar pikiran saya. Ya, saya tidak punya cita-cita atau tidak punya keinginan atau tidak punya harapan untuk bisa mempunyai satu perusahaan. Tetapi itulah Tuhan. Kalau kita lebih dekat kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah Tuhan selalu memandang kita dan menolong kita apapun kesulitan yang kita hadapi. Ya, saya banyak mengalami mujizat. Dari istri saya pernah sakit lumpuh, tidak bisa berjalan, ya hanya bisanya tidur di tempat tidur, kurang lebihnya 3 bulan. Dia kena seperti TB tulang namanya. Jadi tulang belakangnya itu dimakan bakteri dan dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Seperti itu. Tapi oleh karena kasih Tuhan, ketika kami juga pernah berobat di Malaysia, di satu rumah sakit Malaysia di Mahkota, ya, di sana, ketika diminta oleh dokter bahwa ini tidak bisa ditunggu, harus dioperasi, tetapi istri saya punya iman dan berharap sama Tuhan bahwa dia punya iman, tidak ada pisau operasi yang akan menyentuh tubuhnya. Ketika pulang dari Malaka, ya, dari rumah sakit itu ke Batam kembali, kondisinya bukan menjadi sangat lebih baik, tetapi lebih parah lagi. Istri saya makin hari makin lama-lama tidak bisa berjalan seperti itu, karena sakitnya yang sangat parah. Ya, dia kehilangan berat badan sekitar kurang lebihnya 15 kilo di dalam 3 bulan itu. Ya, tetapi semua oleh karena anugerah Tuhan, harapan kami hanya pada Tuhan. Amin. Setiap hari kami berdoa bergandengan tangan. Ya.
Kami berdoa dan minta kemurahan Tuhan yang menolong keluarga kami. Nah, kalau kami di agama kami adalah saya memeluk Kristen dengan istri, jadi saya berharap sama Tuhan Yesus yang akan menolong kami. Dan puji Tuhan, kurang lebihnya 3 bulan istri saya mulai merangkak, ya tanpa operasi, ya ada obat memang dari medis, tetapi harapan kami setiap hari kami melakukan perjamuan kudus. Seperti itu, dan kami minta pertolongan Tuhan, minta ampun, menyucikan diri kami, dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kurang lebihnya 3 bulan setelah istri saya mulai bisa berjalan, dan mulai ke gereja, dan setelah itu luar biasa setelah pergolakan itu, ketika di situ banyak persoalan yang menghimpit. Setelah selesai dari dia sakit, dia sembuh, yang terjadi adalah banyak mukjizat, termasuk perusahaan kami makin hari diberkati oleh pada Tuhan. Tetapi kami punya prinsip bahwa kami ini bukan siapa-siapa, jadi apa yang Tuhan kasih juga kami sisihkan kepada orang lain juga. Kami berikan beberapa orang di dalam setiap kegiatan kami. Ya, kami terlibat, saya terutama terlibat di satu organisasi di Full Gospel, yaitu di sosial juga kami melakukan banyak hal. Dari donor darah sampai hari ini saya sudah melakukan donor darah sekitar 39 kali. Ya, seperti itu. Kami juga banyak mengunjungi juga ke penjara. Sebelum pandemi kami ada datang ke penjara melayani mereka juga, ke panti asuhan juga seperti itu, dan korban mungkin bencana kebakaran maupun dari hal-hal yang mungkin bencana-bencana lain. Itulah kehidupan kami, di mana ketika kami diberkati, kami juga harus menjadi saluran berkat pada orang lain. Itu pun ketika Tuhan titipkan sebuah kafe kepada kami di tahun 2019, kami ada satu buka kafe, itu adalah satu keajaiban yang Tuhan berikan kepada kami. Ya. Apakah saya boleh share langsung untuk pointernya? Ya, bisa. Tapi sebelum itu mungkin saya ingin bertanya sekejap ya. Karena saya tahu kesaksian yang tadi Pak Max ceritakan tadi ya, memang luar biasa sekali tentang isteri yang mengalami yang mengalami kelukaan di bahagian tulang belakang ya. Karena ada kawan saya yang mengalami masalah-masalah tertentu ya. Jadi saya rasa yang penting di sini ialah bahawa memang kesaksian itu pasti akan dapat membantu banyak orang ya. Okey, jadi silakan Pak Max untuk share screen dan untuk yang seterusnya. Silakan. Saya punya usaha yang baru. Ya, ini dari usaha sebenarnya hanya seperti usaha sama untuk mempererat pertemanan dengan teman-teman ya di perkumpulan, tetapi di situ menjadikan kami lebih dekat dan usaha ini malah lebih bagus setiap waktunya. Ya, saya akan share screen bagaimana perkembangan untuk usaha yang baru ya. Saya bicara di sini dengan usaha yang baru, bukan usaha yang saya gelutin yang utama, yaitu di supplier mesin fotokopi. Oke, saya akan share screen. Ya, silakan Pak Max. Mantap, mantap. Oke. Ini perjalanan di mana usaha ini bisa berkembang. Mungkin satu persoalan Pak Max ya sebelum diteruskan. Temanya ialah from coffee to blessing ya. Memang menarik sekali temanya itu. Jadi saya rasa dalam mungkin filsafat, maksudnya falsafah Pak Max sendiri yang ada mungkin diberkati untuk memberkati ya. Jadi mungkin dari sini mungkin boleh ceritakan tentang tema itu sendiri, mungkin memberi satu ya perjalanan yang begitu bersemangat ya, dan satu perjalanan yang penuh dengan mujizat Tuhan ya. Silakan Pak Max. Oke, bagaimana untuk waktu itu berdirinya kami bisa mempunyai satu kafe yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Ya, saya berpikir seperti itu karena hampir setiap hari, setiap waktu kafe ini selalu penuh. Ya, sehingga kami memikirkan untuk perkembangan untuk pembuatan kafe yang baru atau yang kedua. Ya, 2019 ini adalah satu hal yang Tuhan berikan kepada kami, satu PT. Ya, kafe itu kami buat PT dan kami di situ
bersama dengan teman-teman bermain, tanda kutipnya bermain itu teman-teman main ya. Kami berpikir kami bermain bola, kami suka mempunyai hobi yang sama yaitu hobi main bola ataupun futsal. Dan situ sering sebelum biasanya kita ada pertandingan sparring, kami selalu kumpul di satu kafe. Dan ketika kumpul di satu kafe, ya ada satu ide yang bagaimana kalau kita dirikan atau membuat satu kafe sendiri daripada kita di tempat kafenya orang lain ya. Oke, ini perjalanan yang pertama saya akan buat. Inilah perjalanan yang pertama ketika saya ini waktu itu diminta melayani satu persekutuan gereja ya. Di sana di Batam ya. Ya, di Batam ya. Okay. Saya banyak pelayanan kalau waktu hari Minggu ya. Ketika habis dari pelayanan itu di lantai 2 itu ada dua ruko besar gitu, shop gitu besar ya. Atas dipakai untuk persekutuan gereja, bawah dipakai untuk kafe seperti itu. Dan ketika selesai dalam pelayanan saya turun, terus ada satu hamba Tuhan bilang gini, Pak Mek suka ngopi. Wah, saya suka sekali, saya bilang gitu. Karena setiap di rumah selalu ngopi, saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang, ayo kita ngopi. Gitu. Dan waktu kami turun, kami ngobrol-ngobrol, terus dimintakanlah kopi, ya seperti itu. Dan itu tidak tahu kayak seperti Tuhan itu berikan satu titipan, atau Tuhan berikan satu hikmat kepada saya. Ya, seperti kamu juga akan bisa mempunyai kafe sendiri seperti ini. Kalau kamu ada kemauan seperti itu. Ya, nanti ada foto-fotonya. Yang pertama kali bagaimana ketika itu saya habis pelayanan ada fotonya. Dan ketika itu ya sudah, saya hanya bicara di dalam hati saya. Waktu itu kelihatannya saya bilang sama istri saya kalau dikasih kafe seperti ini juga saya mau. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang kafe yang sekarang ini kami punya adalah bersama dengan teman-teman yang mempunyai hobi yang sama, yaitu bola dan futsal. Ya, kami dari berbagai interdenominasi ataupun kami juga tidak semuanya orang Kristen atau Katolik, enggak, dari kepercayaan yang lain. Tapi kami saling percaya. Dan ketika pembukaan juga saya diminta untuk berdoa dan juga untuk memuji Tuhan, untuk mendoakan kafe yang kami punyai. Ya. Itu yang kedua adalah kami mempunyai hobi yang sama dan kami harus saling percaya. Saya katakan seperti itu. Yang ketiga adalah berdirinya cafe shop. Itu kami punya satu PT, yaitu PT Langkah Bersama Indonesia. Makanya kafe yang kami punya itu adalah namanya Labes Cafe. Labes Coffee. Yaitu Labes singkatan dari Langkah Bersama. Seperti itu. Ya, oke. Next saya akan lihatin untuk inilah. Coffee shop. Ya, ini perjalanan 1 Juli 2018. Ya, kalau ini saya teringat kenapa waktu saya habis foto ini saya masukkan ke Instagram saya dan di Instagram saya kasih title, kasih judul yaitu Next Faith, yaitu iman selanjutnya. Saya masukkan ke Instagram saya, di situ kasih judul Next Faith atau iman selanjutnya. Ya, tapi itu hanya angan-angan saja, ya. Karena saya tidak tahu kalau mau membuat kafe bagaimana harus melangkahnya, terus bagaimana harus menyiapkan semuanya, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Dan ini adalah teman-teman saya yang gambar nomor 2 ini, teman-teman bola. Ya, ini adalah malam di mana waktu itu kafe sudah jadi dan kami ada doa bersama. Ya, ada doa bersama. Dan ini malam sebelum pembukaan. Ya, malam sebelum pembukaan. Satu malam sebelum pembukaan. Ya, betul. Kita kumpul semuanya, kita doa di tempat itu. Dan ini adalah kafe yang kami ada. Ya, yang kami ada. Itu 18 November 2019 kafe ini berdiri. Ya. Oleh anugerah Tuhan, ketika ini berdiri tahun 2020 beberapa orang tahu bahwa pandemi itu terjadi. Ya, di bulan kurang lebihnya kalau di Indonesia mulai rame itu kurang lebihnya di bulan antara Februari Maret. Ya, benar. Maret. Ya. Benar. Karena saya waktu Januari saya juga berpergian ke luar negeri
Di sana belum terjadi apa-apa juga seperti itu. Dan ini perjalanan kami, kafe kami berdiri dan hampir setiap hari kafe ini dipenuhi oleh customer, ya, terutama anak-anak muda. Ya, ini 2019, ini kafe yang sementara kami itu dirikan. saya mengalung-alungkan kedatangan, maaf. Ya, oke, no problem. Wow, Labor's Coffee ya? Ya, Labor's Coffee ya. Ya, dulu Pak Joshua pernah pertama kali datang ya, waktu itu belum jadi tapi ya. Masa itu dengan upah soai. Ya, masih renovasi, tak udah cantik sekarang. Ya, puji Tuhan. Ya, ini foto ini saya ambil. Sementara itu Pak Max ya, biarkan saya mengaung-alungkan kedatangan ya Pak Daniel, Pak Andrea Wijaya dan Dr. Dr. Hana ya. Terima kasih kerana persamaan kita malam ini dengan undangan khas ya, yaitu Pak Max Heng yang dari Batam dengan kesaksiannya yang luar biasa tadi ya. Disambung kembali Pak Max, silakan ya untuk silakan. Ya, selamat malam semuanya untuk partisipan yang ikut pada malam ini di Zoom gitu. Oke, ini 2019, ini malam di mana kami ini belum pembukaan. Ini saya foto. Ya, sekarang sudah diperbesar kembali kafe ini, sudah ada di samping sini sudah ada lagi tempat, ada atap dan ini digeser ke depan jadi lebih besar sekarang. Dan pendapatannya juga lebih banyak pastinya ya. Oke. Tahun 2021, 2020 kami sudah bagi dividen ya, setelah walaupun kami pernah melewati masa pandemi awal-awal itu begitu susah, tapi setelah itu kurang lebihnya cuma 2 minggu, 3 minggu ketika mulai diizinkan kembali, kafe ini sangat-sangat ramai, malah meningkat penghasilannya dari sebelum pandemi. Mujizatnya itulah. Ya. Makanya saya bilang ya Pak Max, dalam keadaan yang parah pun, dalam keadaan ekonomi yang meleset pun ada juga orang yang berjaya ya. Dan terbalik ada kalau dalam situasi yang baik masih ada orang yang dalam bankrupt. Jadi saya rasa yang penting itu kita di dalam Tuhan ya, di dalam Yesus Tuhan adalah tidak ada istilah kemustahilan ekonomi. Amin. Iya. Silakan Pak Max. Ya, silakan. Kalau di dalam Tuhan kan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan seperti itu, Tuhan kasih kuasa kepada kita. Bagi kita pun tidak ada yang mustahil. Karena kalau Tuhan sudah beserta, memberikan kuasa, tidak ada yang bisa orang yang mencegah dan melawannya. Siapapun itu, termasuk dari roh-roh yang lain. Ya. Iya, benar. Oke, ini yang sebelah kanan, ini adalah akan berdiri Labors 2. Ini lebih besar, halaman lebih luas, dan pastinya biaya renovasinya juga akan lebih besar. Ya, ini 2 lantai yang Labors 2 ini nanti 2021 akan sudah ada opening. Sekarang mulai dibuat. Kami sudah melakukan perjanjian dengan sewa selama 3 tahun. Ya. Ini kurang lebihnya 600 meter persegi ya, yang bawah dan yang atas. Jadi nanti akan ada 2 lantai seperti itu. Ya, ini kami masih doa dan berharap dan harus yakin dan percaya, harus punya iman. Ini akan juga menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Oke, ini adalah ketika kami diberkati, kami juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, di kafe kami sering dipakai untuk fellowship. Ini kalau sekarang mungkin ada Bro Daniel ikut ini ya. Ya, Daniel. Ya. Halo, shalom. Ya. Yang dulu kita berkopi-kopi dulu ya. Sekarang boleh pergi ke Ini Daniel ya. Ini di hari yang berbeda. Di hari yang berbeda ya. Ini ada teman saya, ada Pak Sugianto sebagai ketua atau presiden di FGP MFI, Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Karena saya banyak melayani di sini selain di gereja yang kami layani. Oke, di sini kami bisa sharing, bisa menjadi berkat dan bisa sama-sama melayani satu dengan yang lain. Beberapa kali saya melayani orang-orang yang banyak bermasalah di dalam kehidupannya. Di tempat ini kami doakan, di tempat ini kami bisa sharing persoalan-persoalan orang lain yang mungkin bisa kita kasih jalan keluar atau paling tidak kita bisa doakan ya sama-sama seperti itu ya. Oke, itu sedikit mengenai kafe yang
yang saya gelutin, tapi di dalam hal yang lain juga saya tetap berusaha, ya, terutama di dalam pelayanan-pelayanan. Ya, ketika saya diberkati secara jasmani, tapi pelayanan saya harus makin meningkat. Ya, seperti itu. Itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan saya dalam keluarga kami. Seperti itu, Pastor. Ya, masa itu saya ada dengar perbualan Pak Max masa itu FGB ya, yaitu kopi juga apa nama itu ya yang saudara kita dari mana ya itu yang rancangan yang itu yang tahun lepas ya. Wah, jadi nampak sekali ya berkat Tuhan itu memang tak habis-habis ya dan memang kita dapat lihat apa nama lawatan Tuhan di mana yang tadi ceritakan tadi tentang mujizat yang isteri Pak Max alami ya tentang mujizat pemulihan dan juga yang kalau tak salah saya ingat lagi masa itu ada lagi mujizat yang lain ya yang Pak Max ada alami ya. Boleh ceritakan tentang itu Pak Max? Oke. Ya. Saya ini adalah seorang yang jahat di mata Tuhan. Jadi saya datang ke Batam 2001. Saya ini seorang yang pemakai narkoba yang aktif dan juga seorang penjudi. Ya, jadi kehidupan saya itu tak lepas dari namanya judi, tak lepas dari namanya narkoba, tak lepas dari namanya kejahatan-kejahatan yang lain seperti itu. Jadi saya datang ke Batam waktu itu tidak mempunyai tujuan. Jadi saya hidup di Batam ini tidak punya keluarga, tidak punya teman. Dan waktu itu saya ajak yang sekarang jadi istri saya ini saya culik. Ya, saya culik dan ibunya, mamanya istri saya ini marah dan saya dilaporkan polisi juga. Seperti itu. Dan ketika saya di sini, di Batam ini saya tinggal di salah satu rumah liar atau rumah yang rumah yang sangat jelek, rumah yang tidak bersih, yang tidak pantas karena beratapkan seperti plastik, terus dari sampingnya terbuat dari bambu-bambu seperti itu, dan dari bawahnya tanah liat. Ya, saya menumpang di seorang Flores dengan yang mempunyai istri seorang Jawa dengan 2 anak di sana. Dan ketika berlangsungnya waktu itu, saya bilang kepada calon istri saya bahwa saya harus putuskan untuk cari kos-kosan. Karena di sana tidak ada tempat tidur. Saya kalau tidur beberapa malam itu di tempat kursi, ya di tempat chair gitu, dan di situ badan saya sakit semua. Kursinya itu sudah tidak ada busanya, sponnya sudah tidak ada, jadi kelihatan cuma kayu sama besinya aja. Ya, saya tidur di sana, dan setelah itu saya cari kos-kosan, ya kami cari tempat untuk menginap, yang bayar per bulan gitu dengan biaya yang sangat murah. Di sana kami juga tidak membeli apa-apa, tempat tidur dari peninggalan yang lama, terus kami hanya beli 1 kipas angin seperti itu. Kalau makan, ya kami makan sehari biasanya sekali atau 2 kali maksimal, dan itu kami selalu bungkus kalau makan. Kenapa selalu bungkus? Karena kalau dibungkus saya bisa tambah nasi dan kita bisa makan berdua seperti itu. Dan itu kehidupan terus-menerus. Sampai akhirnya saya harus keluar untuk mencari pekerjaan. Ya, ketika saya mencari pekerjaan, di satu perusahaan itu membuka lowongan operator pabrik ya di sana, dan saya ikut mendaftar dengan berjalan kaki jauh, kurang lebihnya ketika berjalan dari kos saya naik angkutan, terus turun dari perempatan itu jalan ke satu perusahaan itu kurang lebihnya sekitar 2 kilo seperti itu. Ya, waktu itu Batam masih sepi seperti itu ya. Dan waktu itu saya berdua dengan calon istri saya, dan ketika saya mau untuk menaruh lamaran aja dibentak-bentak sama security seperti itu. Tapi ketika itu akhirnya ada nama saya tercatat dan saya harus mengikuti tes. Ya, di situ banyak orang yang tidak percaya bahwa ada satu orang Chinese kok melamar pekerjaan sebagai operator.
Ada yang tanya sama saya seperti ini, kamu benar nggak mau melamar pekerjaan sebagai operator? Saya bilang, iya benar. Saya perlu uang, saya perlu untuk makan. Saya bilang seperti itu. Ya. Atau kamu mata-mata perusahaan, masa ada orang Chinese jadi operator? Saya bilang, enggak. Saya perlu uang dan makan. Apapun pekerjaan akan saya lakukan. Waktu itu seperti itu. Dan ketika akhirnya di situ saya tidak diterima. Tidak terima. Waktu tes, saya pikir saya bisa mengerjakan. Ya, karena saya ini walaupun seorang lulusan SMA, tetapi saya lumayan di dalam pendidikan dulunya. Ya. Ya. Bagus. Ya, tetapi tidak diterima dan akhirnya ya sudah cari pekerjaan yang lain. Saya pernah lamar satu perusahaan ya supplier AC ya waktu itu tidak diterima. Saya besoknya datang lagi. Loh, kan kamu tidak diterima. Nah, Bapak bilang sama saya katanya mau dipanggil. Ya, saya tunggu udah dipanggil ya saya datang lagi, ngelamar lagi. Oh, kalau udah dipanggil artinya tidak diterima. Oh, seperti itu ya, ya sudah. Karena agak sedikit susah ya kalau di Batam ini. Di Batam di sini ada bahasa Teochew. Jadi kalau orang Chinese di sini harus bisa Teochew, Mandarin seperti itu. Ya, kalau saya ditanya kamu orang Chinese, iya. Bisa bahasa Teochew enggak bisa. Hokkien enggak bisa. Mandarin enggak bisa. Bahasa Inggris sedikit. Jadi hal seperti itu akhirnya tidak diterima. Itulah jalan Tuhan ketika tidak diterima di situ ya berarti ada Tuhan buka jalan yang lain. Sampai suatu saat saya diterima satu perusahaan di akhir tahun 2021. Tahun 2001. Akhir tahun 2021 sekarang. 2021. Ya. Dan puji Tuhan ketika saya diterima jadi marketing, saya melakukan tugas saya dengan bertanggung jawab. Tetapi ketika 2 tahun kemudian, bahwa manajer yang memimpin satu perusahaan yang kami saya kerja di sana, seorang Singaporean, itu selalu mengajak dugem kepada saya. Ya, selalu ngajak pergi malam untuk ke pesta, ke tempat karaoke. Tetapi saya tolak, karena waktu itu saya memang sudah berjanji, saya mau membenahi diri saya. Dan saya mau meninggalkan semua narkoba, ya hal-hal yang berbau dosa seperti itu. Itulah janji saya kepada Tuhan dan istri saya. Karena istri saya ini juga mengikut saya tanpa sepengetahuan dari keluarganya. Seperti itu. Dan akhirnya... Ya, bagus. Silakan, teruskan. Ya. Saya dibaptis di Batam 2001. Ini ya tidak pernah lupa. Saya kalau hari ulang tahun saya sudah hampir tidak pernah merayakan. Tidak pernah ada pesta, tidak pernah paling sama istri sama ketiga anak saya paling makan seperti itu aja. Makan yang kecil aja, tidak pernah rame-rame seperti itu. Tetapi kalau di hari kelahiran lahir baru saya, tanggal 3 November, ya saya tanggal 3 November 2001, saya dibaptis dan lahir baru. Ya, itu biasanya saya rayakan sama teman-teman, saya minta didoakan seperti itu. Ataupun hari perkawinan kami, ya perkawinan kami, ya sekarang juga memasuki ke 19 tahun perkawinan kami kemarin di tanggal 20 Desember perkawinan kami. Ya. Kalau mengingat flashback ke belakang itu kelihatan seperti hal yang mustahil ketika Tuhan bisa titipkan saya satu perusahaan dan Tuhan tambahkan perusahaan dan Tuhan tambahkan aset-aset yang lain. Ya. Jadi sekarang ya. Ya, oke. Sebelum Pak Max meneruskan, mungkin saya kembali ke tema kita ya, kopi. Jadi bolehkah saya tanya apakah ciri-ciri kalau ada toko kopi ataupun kopi yang Pak Max kendalikan mungkin untuk pengetahuannya mau mencoba kopi tidak berada di Batam nanti. Oke. Ya nanti kalau ke Batam boleh kontak saya nanti ajak ke kafe saya. Ya sebenarnya saya itu sebagai investor saja di kafe itu. Ya karena yang mendalami untuk yang melakukan sehari-hari itu adalah teman saya. Karena saya punya perusahaan dan usaha yang lain juga sudah agak sedikit sibuk seperti itu. Jadi saya hanya investor saja. Tapi di situ saya juga penikmat kopi. Jadi kalau saya ketemu dengan customer ataupun ketemu dengan mungkin dalam pelayanan, ya saya banyak di situ untuk
untuk ya sambil tempat ngopi. pertemuan ya, satu tempat Ya. untuk bertemu ya. Betul, betul. Ya, ya. Seperti Oh, itu. selamat datang Pak Suryana dari Patang, dari Banten ya. Ya, selamat malam. Oke. Malam, Pak Mes. Ya, terima kasih kerana mengikuti rancangan pada kali ini ya. Ini bagus. Itu yang saya kenal sejak tahun 2 tahun yang lepas saya ingat tidak saya ke Batam dan memang orangnya sederhana tetapi memang cukup untuk memberkati ya, kerana kalau dia memang diberkati untuk memberkati. Dan pada malam ini kita betul dapat melihat sendiri dan mendengar sendiri daripada Pak Max sendiri ya, dan di mana Tuhan menggunakan Pak Max untuk memberkati banyak orang, baik hamba-hamba Tuhan ataupun yang seperti tadi yayasan ya. Jadi jadi Pak Max itu yang saya kenal itu memang sudah menceritakan tadi ya tentang pengalaman di mana istrinya ada kesakitan ataupun sakit ya. Dan itu memang luar biasa. Karena saya dengar beberapa kali tapi memang tidak jemu ya, karena memang itu satu yang begitu memang hebat, kerana itu memang tidak berlaku medik kan. Memang itu mujizat kan. Tidak ada operasi ya. Ya. Yang kalau tidak ada operasi. Itu sebenarnya sebenarnya ada foto-fotonya, cuma saya tidak persiapkan untuk MRI-nya, ada foto yang sudah. Memang itu luar biasa. Karena saya katakan demikian, karena kawan-kawan saya yang lain sedang mengalami masalah, bukan ini, tapi masalah lain. Tapi mungkin selepas melihat nanti kesaksian yang luar biasa ini, mungkin mereka pun ada memperkuatkan iman mereka ya. Karena saya tahu memang kalau orang akan mengandalkan setengah itu medik, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, itu yang berlaku tadi ya. Jadi bukan saja dipulihkan oleh Tuhan dengan 100%. Jadi memang itu satu-satunya yang begitu menarik perhatian saya dari hari itu ya sampai sekarang. Karena itu satu-satunya kesaksian yang tidak saya lupakan ya. Oke. Jadi kita teruskan lagi perbualan pada malam ini, dan juga narasumber yang lain ada soalan-soalannya yang mau disampaikan kepada Pak Max, mungkin boleh diajukan kepada Pak Max. Kita masih ada lebih kurang 15 minit untuk ini. Jadi dan saya ada satu soalan yang khas ya Pak Max ya. Adakah di masa depan ya, mungkin masa terdekat dalam tahun ini ataupun beberapa bulan ini, adakah selain dari ada satu lagi yang dibuka di situ, ada tak mungkin nak dibuka di tempat-tempat lain di tempat Indonesia lain, ataupun memang di Batam saja, ataupun ada juga rancangan ke luar negara? Silakan Pak. Oke, untuk sementara kami belum berpikir untuk buka di daerah lain di luar Batam. Kemarin kami sempat ke Tanjung Pinang, satu pulau dari Batam, 1 hour 1 jam, itu naik ferry, kapal ferry. Tapi kelihatan ketika kami melihat melihat untuk kedepannya di sana kurang begitu menjanjikan, jadi kami fokus di Batam dulu, seperti itu. Karena kami kalau yang buka yang kafe kedua ini juga pastinya perlu banyak energi, banyak pemikiran dan pengembangan di situ. Ya, jadi belum ada berpikir untuk keluar expand untuk di luar Batam, seperti itu. Ya, soalan saya yang berikut Pak Max, kalau dibandingkan harganya, adakah harga yang dipamerkan ataupun di dalam kafe itu adalah secara yang tinggi ataupun yang secara rendah ataupun sederhana? Oke, kafe kami itu adalah menyajikan makanan banyak Western untuk makanan. Ada juga makanan untuk Asia juga ada. Jadi kafe yang pertama itu adalah menengah ke atas. Nah, nanti kalau kafe yang kedua berdiri, yang kami akan renovasi di bulan ini, itu kami akan tertuju atau spek untuk customer kami untuk ke atas. Jadi akan lebih mahal daripada dari kafe yang kami yang pertama. Dari segi minuman maupun dari makanan akan dibuat berbeda seperti itu. Ada beda ya. Jadi satu soalan lagi yang mungkin
mungkin orang akan bertanya bila mereka melihat rancangan ini ialah, adakah bila di dalam yang perkembangan pandemik sekarang COVID itu, mungkin apakah ada take-up plan kalau katakan seperti berlaku di Malaysia sekarang ya, ada MCO di sini, berarti ya hopefully not happen there lah ya, harap tidak berlaku di situ. Tapi maksudnya di sini kan di Malaysia sekarang ada 6 negeri yang MCO, berarti kalau mereka nak keluar, mereka tak boleh makan di situ, hanya boleh paket ataupun tapau. Jadi di Batam rasanya tidak, tapi kalau contohnya kan, jadi apa-apa ada tak plan untuk kalau selepas pandemik ini? Oke. Waktu kami mengalami pandemik yang pertama di bulan Maret itu sangat-sangat terasa di kafe kami. Pendapatan kami bisa sampai turun sekitar 80%, 80% dari pendapatan normal. Dan waktu itu kami tetap berkumpul dan kami meeting dengan shareholder-nya, ya. Jadi kami meeting dan kami membuat cara. Jadi kalau ada orang yang membeli makanan itu karena kami ada melalui satu sistem ya, melalui Instagram maupun melalui satu seperti ya, kalau di Batam ini ada Gojek, ada GoFood, ada Grab ya, GrabFood seperti itu. Kami masukkan situ juga. Dan ketika orang kalau mau pesan ke makanan ke tempat kami, ya kami kasih batas kalau misalnya di atas 100.000 itu free ongkos pengirimannya, seperti itu. Dan kami juga kasih diskon waktu itu. Dan kami di situ kami buat bahwa kami jamin setiap pengantaran dan orang yang mengantar makanan. Jadi kalau melalui Instagram itu dari karyawan kami yang mengantar, itu kami jamin mengikuti protokol dari kesehatan, seperti itu ya. Jadi kami pakai untuk protokol kesehatan yang ketat seperti itu ya. Dan puji Tuhan itu kurang lebihnya 3 minggu setelah itu lepas, itu begitu banyak orang malah bertambah, omsetnya bertambah daripada sebelum pandemik. Sebelum pandemik berkurang 80%, tapi setelah pandemik malah bertambah, omsetnya bertambah mau 100%, seperti itu. Sampai sekarang ini omsetnya itu bertambah mau everyday, setiap hari mau bertambah 100% dari sebelumnya. Ya. Jadi kalau nanti misalnya pandemi diperketat lagi, waktu itu Batam sempat diperketat, tapi puji Tuhan Batam itu adalah kota yang khusus di Indonesia, yang seperti Bali juga seperti itu. Jadi karena Batam itu sebenarnya kota untuk bisnis, seperti itu ya. Tapi kami berpikir kalau suatu saat misalnya ada pandemi seperti itu, ya kami akan lakukan hal sama. Tetap kami akan banyak beriklan, ya. Kami banyak promosi dengan kriteria-kriteria. Ya mungkin kalau free itu pengiriman, terus kami biasanya kasih hadiah atau diskon seperti itu. Ya, itu yang kami lakukan. Oke, jadi soalan berikutnya Pak Max ya. Apakah makanan yang istimewa yang terdapat di restoran itu dan kopi yang mana satu yang paling digemari di situ? Oke. Menurut perangkaan. Kami punya makanan yang sangat digemari, yaitu ada cipotel. Cipotel itu ayam dimasak dengan ada sausnya. Itu satu. Itu yang digemari orang juga ada ada sop buntut ya. Ada sop buntut dan ada iga bakar. Ada sop buntut tapi iga bakar. Sop buntut bakar. Namanya sop buntut bakar. Ya, itu benar-benar sangat-sangat enak. Ya, unik sekali. Lembut karena dagingnya lembut dan harganya juga tidak terlalu mahal. Kalau untuk kopi, ya es kopi susu. Es kopi susu ya. Andalan, ya seperti itu. Itu yang menjadi andalan. Jadi itu semua adalah makanan tadi itu adalah makanan tempatan ya. Ciri-ciri khas makanan orang Indonesia. Iya. Ciri khas makanan orang Indonesia. Mungkin di dalam saya kan dari marketing ya dulu ya. Jadi saya suka memberi idea ya. Jadi mungkin juga ada satu
idea yang sempat saya nak kongsikan. Mungkin ke depan mungkin Pak Max bisa gunakan satu resepi ya yang bercirikan Indonesia, tetapi juga dipanggil fusion, FUISION, berarti bergabung dengan ciri-ciri mungkin dari Malaysia ya. Sebagai contoh ya, es krim kan biasanya es krim kan. Tapi di sini Malaysia ada juga es krim yang digoreng. Contoh. Nah, jadi mungkin dari segi Pak Max itu mungkin ada ide-ide yang dapat membuat satu makanan yang begitu ini ya lazat ya sambil dia mendapatkan ciri-ciri yang begitu mantap sekali. Ya, itu maksud saya. Ya, ide itu tetap kita minta dan kita belajar dari tempat-tempat lain. Oh iya. Itu ya. Mungkin nanti kalau biasanya kopi banyak orang penikmat kan, kalau anak muda banyak di speknya yang dingin, yang cool. Kalau orang-orang tua kan banyak yang dipanas. Ya mungkin kami berpikir sekarang ini juga menyajikan kopi-kopi dengan cara yang lain. Kita hampir setiap 2 bulan, 3 bulan kami ada menu baru yang kami munculkan seperti itu. Ya kami juga ada minuman yang pakai mint, daun mint. Ada kami juga ada orange. Ya kami juga ada minuman yang membuat bagi kesehatan juga di situ. Bukan hanya kopi aja, tapi ada minuman-minuman yang berlaku untuk kesehatan. Seperti itu. Ya, Pak Suryana ada apa-apa yang nak ditujukan ke Pak Max ataupun Dr. Hana? Dr. Hana akan merupakan pembicara kita ataupun yang seterusnya ya. Dan ada lagi satu soalan, karena bila saya ke Balige ya, bila saya ke Balige, unik sekali. Pernah tak makan pizza ya, yang ada di dalamnya itu apa namanya Pak Suryana ya? Yang ada itu apa ya? Memang khusus di sana. Wah, enak sekali karena di tempat-tempat lain di Western Country tak ada itu. Saya selalu lupa namanya apa itu di Balige. Kawan saya itu FGB ni orang juga, tugas juga. Namanya apa ya? Saya selalu lupa namanya itu. Ada satu jenis yang begitu wangi sekali bila kita dalam rempah tu ya. Wah, Sebastian nama kawan saya itu ya, Pak Sebastian. Jadi ya, okey. Mantap sekali ya. Saya belum pernah mencubai Pak Max-nya restoran lagi karena semasa saya di situ masih tengah buat ya, masih tengah renovasi ya. Jadi mungkin ke depan bila babak ini sudah berakhir, kita akan ke situ nanti ya, boleh menjamu saya di situ ya. Silakan. Ya, senang hati. Ya, Okey, kita menghampiri waktu-waktu yang ini. Dr. Hana, adakah nak ditujukan ke Pak Max soalan-soalan ya? Sebelum kita sampai ke penghujung rancangan ini. Ya, Pak Suyana, silakan. Enggak, Pak. Saya sih nggak mau nanya apa-apa, Pak. Saya sedang mau menikmati saja sambil saya menikmati ya. Nanti kafe ya. Ini bisa jalan-jalan ke Batam atau mungkin sama Pak Max Hen di tempatnya Pak Yosua di Ipoh. Iya. Ya kan? Pak Suryana juga serah. Iya. FGB juga, pada FGB juga, FGB. Oh gitu ya Pak. Di Batam, Pak. Iya, betul Pak. Sama-sama Pak Tommy Lim. Betul. Oh, kenal baik ya sama Tommy Lim ya. Iya, Pak Soyana juga itu. Saya itu. Saya aktif Pak di Gospel Pak. Oh aktif ya Pak. Iya Pak. Sorry Pak, belum mengunjungi ke Batam lagi nih Pak. Saya Pak. Batam itu waktu konvensi tahun 2001 Pak. Wah, 2001 ya. 19 tahun yang lalu, Pak. 20 tahun. Karena bulan itu ya bulan Januari waktu itu juga. Saya belum bergabung, Pak. Saya bergabung di 2008. Saya baru bergabung. Oke. Iya. Silakan kalau ke Batam, kontak saya. Oke, jadi kalau kita tidak ada apa-apa soalan, ya kita sekali lagi mengucapkan terima kasih itu banyak dari pihak kami ya untuk mencairkan rencana kali ini, dan
kita akan ketemu lagi 2 minggu dari sekarang, di mana Dr. Hana akan udara ya, dan kita bersyukur ya. Amin. Kita akan kembali lagi dan kita memberikan tepukan kepada Pak Max ya untuk pada malam ini. Mantap sekali ya. Mantap sekali ya. Okey, kita mengakhiri ini dan lepas itu kita bebas untuk perkenalan ya. Okey, so ini dulu.